Hai bosku, selamat datang di channel Kanime. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Terima kasih atas bantuannya dan selamat menyaksikan. Hal yang akan kita bicarakan kali ini adalah mengenai prediksi One Piece chapter 1039. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Roro Zoro, ia adalah seorang pendekar pedang yang diselamatkan oleh Monkey D. Luffy. Dirinya sudah beberapa kali menghadapi kematian, seperti pertempurannya melawan Mihawk dan juga ketika menahan rasa sakit yang diberikan oleh Bartolomeu Kuma. Dan di One Piece chapter 1038, Roro Zoro berhadapan dengan sesosok malaikat maut yang membawa sebuah sabit. Ya, ini adalah scene komedi yang sangat bagus. Tapi sepertinya ini adalah sebuah komedi serius. Kami menjadi bertanya-tanya, kemana sebenarnya Eiichiro Oda akan mengarahkan kasus Zoro yang bertemu dengan malaikat maut ini. Nyatanya Eiichiro Oda sendiri sudah pernah membuat clue terselubung jauh sebelum chapter 1038, yakni pada chapter 84. Saat itu cerita masih berjalan di kelompok kru topi jerami yang berjuang melawan bajak laut Arlong. Dan Zoro saat itu bertempur melawan Hachi. Di sini ada panel yang menarik. Zoro berkata, "Izinkan aku memberitahumu, ada seorang pria yang harus aku temui apapun yang terjadi. Dan bahkan malaikat maut sekalipun takkan bisa mengambil nyawaku." Dan bagi yang belum tahu, di panel sebelum Zoro mengatakan ini, Zoro sempat berdiri, namun ia terjatuh lagi. Hal itu terjadi karena Zoro masih menderita luka tebasan dan belum sepenuhnya pulih. Sebuah luka tebasan yang bisa membuat seorang pria lumpuh setidaknya setengah tahun. Jika dia tidak terbunuh, apakah ia menahan rasa sakitnya selama ini? Ya, dan di panel-panel selanjutnya, Zoro berhasil bangkit kembali dan menyatakan bahwa malaikat maut pun tak bisa mengambil nyawanya. Sehingga pertanyaannya lagi, apa yang ingin Oda tunjukkan dari pertemuan Zoro dengan malaikat maut ini? Gerbang kematian. Sudah berkali-kali Roro Zoro memaksakan diri dalam pertarungan. Sudah berkali-kali dirinya berada dalam pertarungan yang berdarah-darah. Dan setelah time skip, ini adalah kali pertamanya Zoro bertarung di area yang dekat dengan kematian. Sebelum Zoro bertarung dengan Kaido, dirinya sudah terluka parah karena menahan serangan Kaido dan Big Mom. Ada banyak tulang yang patah karena Zoro memaksakan diri untuk menahan serangan kedua Yonko ini. Dan alasan Zoro bisa bertarung melawan King adalah karena Zoro disuntik obat ajaib yang memiliki efek samping. Obat ajaib dari Rasming ini bisa memulihkan sesaat sang korban. Namun efek sampingnya adalah setelah waktu obat itu habis, Zoro akan menderita 2 kali lipat kesakitan. Dan kami sempat berpikir bahwa alasan Zoro bisa bertemu dengan sang malaikat maut adalah karena efek dari obat itu sendiri. Jadi, rasa sakit yang terasa 2 kali lipat itu diilustrasikan dengan kedatangan sang malaikat maut yang siap untuk mencabut nyawa Zoro. Ya, mungkin setiap rasa sakitnya terasa seperti nyawa yang akan dicabut. Dan entah kenapa, ketika Zoro bertarung melawan Killer juga, waktu itu Killer bertarung menggunakan 2 buah sabit. Ya, semoga saja Zoro sudah terbiasa dengan rasa sakit yang diciptakan oleh senjata sabit ini. Bagaimana jika bukan halusinasi? Ya, jawaban yang aman atau jawaban yang cukup logis sudah kami jabarkan tadi. Sekarang kita akan membahas jawaban yang mungkin cocok disebut dengan jawaban yang dilebay-lebaykan. Baik Ryuma dan Mihawk adalah 2 makhluk yang konsepnya adalah orang mati. Mihawk sebagai seorang Dracula dan Ryuma sebagai seorang zombie. Ya, 2 karakter yang berkonsep orang mati ini adalah dua-duanya di dunia yang berhasil membuat pedang mereka menjadi hitam. Sejauh ini kita terus bertanya-tanya, kira-kira apa yang membuat pedang menjadi hitam? Jika jalannya pertempuran, kami yakin semua orang atau semua bajak laut di dunia ini sudah melewati banyak sekali pertempuran yang hebat. Jika tentang haki, kami yakin Sans adalah rajanya haki. Dan pedangnya masih pedang standar dan bukannya hitam. Maka apakah mungkin cara membuat pedang menjadi hitam adalah dengan berhadapan dengan kematian itu sendiri? Dan bagi mereka yang berhasil kembali hidup,
maka hadiahnya adalah pedang mereka menjadi hitam. Ya, meski begitu, kami kurang suka dengan konsep ini, karena pertempuran Zoro di Arc Wano Kuni sepertinya sudah berakhir, dan biasanya power up suatu karakter itu terjadi ketika pertarungan atau ketika akan bertarung. Dan sudah tidak ada musuh khusus untuk Zoro. Sisanya musuh yang akan dihadapi Zoro adalah musuh-musuh kroco. Kami pikir power up seperti mendapatkan pedang yang menjadi hitam ini sepertinya tidak akan terjadi. Dan di chapter selanjutnya yang mungkin terjadi pada Zoro adalah penyelamatan yang dilakukan oleh Franky atau Chopper. Chopper yang akan menyembuhkan Roronoa Zoro, sedangkan Franky yang akan menjaga Zoro dan Chopper dari mara bahaya. Konsep kekalahan dari judul. Seperti yang kita tahu, bahwa di setiap penulisan dalam cerita terdapat beberapa konsep atau pola, termasuk manga One Piece juga memiliki konsep atau pola ini. Pada One Piece chapter 1034, chapter tersebut berjudul Sanji vs Queen. Sesuai judulnya, satu full chapter itu menceritakan pertarungan antara Sanji dengan Queen. Dan di akhir chapter itu kita melihat Sanji yang menendang Queen sang wabah, yang pada awalnya kami sangka ini adalah titik balik dari sang protagonis untuk bisa mendapatkan momentum pertarungan. Ternyata ini adalah akhir dari pertempuran Sanji dengan Queen yang dimenangkan oleh Sanji. Kemudian pada One Piece chapter 1035, chapter tersebut berjudul Zoro vs King. Sesuai judulnya lagi, satu chapter itu menceritakan penuh tentang pertarungan sengit antara Zoro dengan King. Dan akhir chapter itu menceritakan Zoro yang akhirnya bisa mengalahkan King. Sehingga dari pola judul penamaan tokoh versus musuh ini, seharusnya chapter 1038 yang berjudul Law dan Kid vs Big Mom adalah akhir dari karakter Big Mom itu sendiri. Namun sayangnya, di chapter 1038 ini, kita tidak diceritakan satu chapter full pertarungan Law dan Kid melawan Big Mom. Pertarungan Law dan Kid melawan Big Mom baru diceritakan di akhir-akhir chapter. Ya, meski begitu, dari pola-pola ini masih ada kemungkinan bahwa Big Mom akan diumumkan telah dikalahkan pada chapter selanjutnya. Ya, jika benar Big Mom dikalahkan dengan cara seperti ini, menurut kami agak kurang memuaskan. Eksekusi dari pembangunan karakter, pembangunan pertarungan antara Law dan Kid melawan Big Mom itu sangat bagus. Jika endingnya diakhiri dengan cara seperti ini, jujur saja menurut kami agak kurang. Meski tidak seburuk eksekusi dari ending pertarungan Sanji melawan Queen, namun ending Law dan Kid melawan Big Mom ini tidak sebagus ending pertarungan Zoro melawan King the Wildfire. Selanjutnya, hal yang mungkin terjadi di One Piece chapter 1039 adalah perjuangan yang sedang dilakukan oleh Monkey D. Luffy. Karena Queen dan King nasibnya berakhir di dua chapter berurutan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Kaido dan Big Mom akan berakhir di dua chapter yang berurutan juga. Meski begitu, kami masih belum puas melihat pertarungan antara Kaido dengan Monkey D. Luffy. Kemudian perjuangan yang mungkin akan ditunjukkan di chapter selanjutnya adalah Izo. Izo adalah anak-anak dari bajak laut Shirohige, dan ada satu perintah dari Shirohige yang ia tinggalkan kepada anak-anaknya ketika di perang Marineford, yakni Shirohige menyuruh anak-anaknya untuk melindungi adik dari Port Gas DS, yang mana ketika di chapter 1038, ketika Izo mendengar bahwa CP0 berniat mengincar kru topi jerami, Izo langsung menyuruh CP0 untuk berhenti. Harus kami akui, ini adalah hal yang sangat keren sekali. Sepertinya Izo masih tetap mematuhi perintah dari ayahnya. Sehingga itulah hal yang mungkin terjadi di One Piece chapter 1039. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan channel Kanime ini bosku. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video karena gratis. See you bosku.